terhormat Ibu Santika Lia Diah Pramesti MPD selaku Ketua Jurusan Tadris Matematika IAIN Pekalongan, yang terhormat Ibu Juwita Rini MPD selaku Sekretaris Jurusan Tadris Matematika IAIN Pekalongan, serta para juri IAIN Pekalongan Mathematics Competition 2020. Perkenalkan, nama saya Rizky Alivia Hapsari. Perkenalkan, nama saya Safira Indah. Kami salah satu perwakilan dari IAIN Pekalongan dalam IAIN Pekalongan Mathematics Competition 2020. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang media pembelajaran yang kami buat melalui Meetup Inventor 2 dengan materi Teorema Pythagoras. Meetup Inventor sendiri adalah aplikasi web sumber terbuka yang awalnya dikelola oleh Google dan saat ini sudah dikelola oleh Meet Media Lab. Meetup Inventor ini memungkinkan pengguna baru untuk memprogram komputer untuk menciptakan aplikasi perangkat lunak pada sistem operasi Android yang dengan cara mendrag and drop coding yang telah disediakan oleh aplikasi Meetup Inventor ini. Meetup Inventor ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu desainer, yang kedua yaitu blog, dan yang ketiga yaitu emulator. Yang pertama yaitu desainer, suatu komponen yang digunakan untuk kita mendesain aplikasi sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kedua yaitu blog, suatu komponen yang kita gunakan untuk mendrag and drop coding yang telah disediakan oleh Meetup Inventor sendiri. Dan yang ketiga yaitu emulator yang digunakan untuk uji coba dalam menjalankan aplikasi yang telah kita buat di Meetup Inventor 2 ini. Tema yang diangkat oleh IAIN Pekalongan Mathematics Competition 2020 yaitu inovasi dan optimalisasi media pembelajaran interaktif dalam menghadapi masa disrupsi pada era Society 5.0. Masa disrupsi adalah masa di mana teknologi mudah tergantikan oleh teknologi yang baru, di mana teknologi tersebut lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya. Sehingga dalam pemilihan media pembelajaran interaktif, kami memilih membuat aplikasi berbasis Meetup Inventor 2 yang dapat digunakan dalam Android yang saat ini dapat dimiliki oleh masyarakat umum. Sehingga dalam proses pembelajaran akan lebih memudahkan penggunanya dalam belajar. Dimanapun dan kapanpun kita akan belajar, dengan adanya aplikasi pembelajaran tersebut akan memudahkan bagi penggunanya. Berikut ini akan kami jelaskan cara penggunaannya. Baik, sebelum kami jelaskan mengenai cara penggunaan aplikasi pembelajaran, akan kami tampilkan terlebih dahulu mengenai 3 komponen dalam Meetup Inventor yang sudah dijelaskan oleh Safira Indah. Untuk komponen yang pertama yaitu desainer. Di komponen ini adalah wadah kita untuk kita dapat mendesain bagaimana aplikasi kita akan ditampilkan. Untuk caranya, cukup mendrag and drop tombol-tombol yang sudah tersedia. Misalkan kita akan menambahkan button, maka tinggal kita drag and dropkan di tempat yang akan kita inginkan. Misalkan di sini. Setelah itu, di sini ada banyak button. Kemudian untuk menambahkan screen, kita bisa klik tombol ini dan secara otomatis akan menambahkan screen-nya. Untuk komponen yang kedua yaitu komponen blok.
dimana di sini adalah untuk menyusun codingnya supaya aplikasi yang kita buat bisa dijalankan. Untuk codingnya pun sama dengan cara desain, yaitu mendrag and dropkan coding yang telah tersedia. Misalkan kita akan mengambil coding when click do, maka ketika kita mengeklik button home akan melakukan sesuatu yang kita inginkan. Misalkan setelah kita mengeklik button akan membuka screen berikutnya, maka tinggal kita drag and drop coding ini dan kita dropkan di sini. Untuk yang komponen ketiga yaitu komponen emulator. Di sini kami akan langsung mengemulatorkan pada Android saya. Untuk caranya yaitu tinggal klik build, lalu kita klik aplikasi save aplikasi to my computer. Jika kita klik, maka secara otomatis akan terdownload dan langsung masuk ke file download. Teorema Pythagoras. Kemudian kita salin dan pastekan di Android saya. Nah, ini sudah saya copy dan tinggal dijalankan. Untuk cara penggunaannya akan kami alihkan ke tampilan Android. Kami download dulu aplikasinya. Setelah aplikasi terpasang, maka dapat kita buka. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Untuk masuk ke dalam aplikasi, bisa login terlebih dahulu. Misalkan username-nya Rizky Safira, passwordnya 12345. Kemudian masuk, maka akan muncul username atau kata sandi yang Anda masukkan salah karena kita belum mendaftar. Kemudian kita dapat mendaftar terlebih dahulu. Misalkan nama lengkapnya Rizky Safira. Emailnya rizkysafira@gmail.com. Nomor HP-nya dan username-nya Rizky Safira. Untuk passwordnya 1234567 dan kita daftarkan. Dan selamat, Anda terdaftar. Kemudian kita dapat login menggunakan username Rizky Safira dan tadi passwordnya 1-7. Karena kita sudah berhasil login, maka akan muncul di database. Baik, kami alihkan terlebih dahulu ke database. Karena kita sudah berhasil login, maka akan muncul data yang telah kita daftarkan. Untuk nama Rizky Safira, emailnya, nomor telepon, username, dan password.
semuanya sudah terdaftar di sini. Dan dari nomor 1 sampai nomor 5 adalah nama-nama yang telah mendaftar pada aplikasi dan sudah berhasil login ke aplikasi pembelajaran. Untuk username-nya yang sudah tadi kita daftarkan yaitu Rizky Safira dan passwordnya 1234567. Kemudian masuk. Berhasil login. Berarti kita telah memasuki aplikasi pembelajarannya. Di sini ada 6 tombol yaitu tujuan, materi, video, evaluasi, referensi, dan keluar. Untuk tujuan itu berisi mengenai KD dan capaian pembelajaran. Pada tombol materi akan muncul materi yang akan kami bahas. Di sini materi yang kami bahas menggunakan strategi PPL dan Discovery Learning, sehingga terdapat banyak ilustrasi yang dapat memicu stimulus peserta didik. Selain itu juga terdapat contoh soal supaya peserta didik lebih memahami materi pembelajaran. Setelah itu juga terdapat video, tombol video, di mana jika kita mengklik tombol video akan kita alihkan ke YouTube. Dan tenang saja karena kita tidak perlu beralih ke aplikasi YouTube, namun masih tetap pada aplikasi pembelajaran ini, kalian masih tetap bisa mengakses aplikasi YouTube tanpa kalian keluar aplikasi ini dan masuk ke aplikasi YouTube. Terdapat menu evaluasi, terdapat soal dan pilihan ganda dan pilihan jawaban, dan jika kita sudah berhasil memilih maka nanti akhirnya akan terdapat hasil perolehan skor. Dan di sini karena kami memilih secara acak maka tidak bisa mendapatkan nilai 100. Kemudian, aplikasi ini juga dilengkapi dengan referensi. Di sini kami menggunakan referensi Permendikbud dan buku Matematika Kurikulum 2013 edisi revisi 2014. Setelah itu, jika kita ingin keluar, maka tinggal klik tombol keluar dan akan ada pilihan. Jika kita klik ya, maka kita akan secara otomatis keluar dari aplikasi ini, dan jika kita klik tidak, maka kita akan tetap pada menu. Baik, seperti itu dari cara penggunaan aplikasi pembelajaran teorema Pythagoras ini. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kritik dan saran dapat kalian sampaikan di kolom komentar bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.